Saat ini kita sudah memasuki masa new normal. Pandemi COVID-19 yang sudah menerpa seluruh belahan dunia beberapa bulan belakangan ini, itu memang mulai berkurang. Tapi memang akhirnya merubah pola hidup dan pola perilaku kita sehari-hari. Pemerintah bahkan mencanangkan adaptasi kebiasaan baru untuk memerangi virus ini, agar meminimalisir penularan virus COVID-19. Tentu saja kita, selaku provider experiential learning, harus berupaya melakukan yang sama. Program kita harus mampu mengurangi penularan COVID-19. Lalu apa yang bisa menjamin program pengembangan kapasitas SDM atau program capacity building berbasis experiential learning yang kita lakukan itu benar-benar bisa menjamin keselamatan dan kesehatan? Apa yang bisa menjamin hal itu? Memang pemerintah, asosiasi sudah mengeluarkan protokol. Tapi protokol itu sifatnya himbauan. Protokol itu sifatnya memang harus dipatuhi. Lalu apa yang akhirnya membuat masyarakat tentunya tahu bahwasanya kita selaku provider experiential learning benar-benar menerapkan protokol kesehatan itu dalam kegiatan kita? Kuncinya adalah di SOP, yaitu Standard Operating Procedures. SOP atau Standard Operating Procedure ini adalah sebuah dokumen yang menjamin aktivitas kegiatan yang kita lakukan itu sesuai dengan yang kita sudah tetapkan. Dengan adanya SOP, kita bisa memastikan bahwasanya protokol kesehatan yang sudah dibuat itu benar-benar kita adaptasi, benar-benar kita lakukan dalam kegiatan program capacity building yang kita buat. Nah, ini jaminannya. Dengan adanya SOP ini, masyarakat sebagai pengguna layanan kita itu makin percaya, oh iya, ternyata provider A sudah punya SOP. Mereka benar-benar menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan. Nah, dengan ini juga kita makin percaya diri untuk menawarkan program experiential learning yang kita punya. Kita akan bilang kepada pengguna jasa kita bahwasanya kami siap, kami sudah punya SOP. Dengan SOP ini, kami menjamin protokol kesehatan benar-benar dilakukan dalam tiap tahapan aktivitas program yang kita buat tentunya. AELI, Asosiasi Experiential Learning Indonesia, merasa bahwa kebutuhan untuk memiliki SOP ini penting. Setiap anggota AELI harus punya SOP yang bisa menjamin penerapan protokol kesehatan tersebut. Oleh karena itu, kami membuat pelatihan, membuat SOP untuk program experiential learning ini. Harapannya apa? Diharapkan dengan pelatihan ini, maka peserta pelatihan atau anggota AELI itu dapat memahami latar belakang dan arti pentingnya SOP, terutama dalam situasi new normal sekarang ini. Selain itu, peserta juga diharapkan memahami prinsip, metode, dan teknik pembuatan SOP. Harapannya, provider experiential learning di mana peserta pelatihan ini bekerja, itu bisa memiliki pedoman yang efektif dalam pembuatan SOP dan melaksanakannya dalam providernya. Dan yang terakhir, tujuan dari pelatihan ini adalah agar peserta mampu membuat sebuah dokumen SOP yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan program experiential learning di providernya. Dengan tercapainya tujuan pelatihan tersebut, kami berharap provider di mana peserta pelatihan bekerja itu mampu mendapatkan manfaat dari pelatihan ini, yaitu mampu meningkatkan kepercayaan dirinya nih, baik secara personal maupun secara provider untuk menawarkan layanannya. Karena kita yakin bahwasanya kita sudah punya SOP. Kami yakin bahwasanya program ini itu mampu meminimalisir resiko penularan COVID-19. Dan setelah percaya diri, diharapkan juga pelatihan ini mampu untuk membuat provider dan peserta itu meningkatkan kepercayaan dari pengguna jasa layanan kita. Karena mereka makin yakin, ternyata sudah punya SOP gitu ya. Mampu nih menjamin minimalisir resiko penularan COVID-19. Dan yang terakhir, membuat tim internal provider lebih siap untuk melaksanakan program capacity building berbasis metode experiential learning di masa new normal. Kami membuat pelatihan ini dengan metode atau model asynchronous online learning, yaitu pembelajaran berbasis online yang waktunya tidak sinkron. Dengan model pembelajaran asynchronous online learning ini, diharapkan peserta mampu mempelajari atau mengikuti pelatihan ini
yang disesuaikan dengan waktunya masing-masing ya. Bisa menyelesaikannya dalam sekaligus atau di jeda 1-2 hari, karena pelatihan ini berisi video-video modul pelatihannya. Kita sudah pecah-pecah berdasarkan materi-materinya. Jadi peserta bisa mengikuti pelatihan ini dengan waktunya masing-masing ya, tidak harus berbarengan dalam satu waktu berkumpul bersama, tidak. Karena dengan video-video pelatihan yang kita berikan, peserta bisa langsung mengaksesnya. Disesuaikan dengan waktunya masing-masing nih, bisa cepat atau lebih lambat ya, tergantung dari masing-masingnya. Video-video ini juga dilengkapi dengan adanya tugas ya, juga dengan adanya quiz atau worksheet, dan tentunya diakhiri dengan sebuah ujian membuat SOP bagi program experiential learning di masa new normal. Rangkaian sesi pelatihan ini terdiri dari beberapa video ya. Kita akan berbicara mengenai apa itu SOP, pengertian umumnya SOP. Lalu kita akan berbicara mengenai SOP dan proses bisnis dari sebuah provider experiential learning. Kita akan mendalami sedikit apa itu yang disebut proses bisnis dan bagaimana kita membuat sebuah proses bisnis perusahaan. Karena kita harus paham provider experiential learning adalah sebuah lembaga usaha juga tentunya. Setelah kita tahu prinsip-prinsip tersebut, kita akan belajar lebih dalam mengenai SOP. Kita akan bicara soal struktur SOP. Ada apa saja sih di dalam sebuah SOP? Apa saja komponennya? Setelah itu, kita akan masuk ke video berikutnya yang akan menerangkan mengenai langkah praktis pembuatan SOP. Di sini ada tahapan-tahapan teknis bagaimana kita membuat sebuah SOP. Dan terakhir, yang akan menuju merangkum ke sebuah ujian pembuatan SOP bagi provider experiential learning, kita akan berbicara lebih dalam mengenai bagaimana atau seperti apa sebuah SOP bagi program experiential learning di masa new normal. Semoga dengan pelatihan ini kita mampu untuk meningkatkan kapasitas kita dan mampu memberikan layanan peningkatan kapasitas SDM bagi masyarakat dengan lebih baik dan tentunya meminimalisir risiko penularan COVID-19.